Shalom Jemaat Kalvari sekalian, bersama saya Renata Simatupang dalam Kalvari News. Saya akan memberikan beberapa informasi dan pengumuman untuk kegiatan selama sepekan ini. Kita mulai dengan pengumuman yang pertama. Gereja kembali mengadakan ibadah spesial Flame Up The Series. Untuk seri ketiga Flame Up akan mengangkat tema Bersama Melewati Tantangan Ketiga. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Firmanius. Acara ini akan diadakan pada tanggal 25 Juni 2023 pukul 5 sore dalam kebaktian 3. Mari jemaat diundang untuk hadir dan kita semakin dikuatkan dalam ibadah ini. Kaum wanita tanggal 24 Juni ini akan mengadakan persekutuan pukul 10 pagi. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Ibu Riani Wawor dengan tema Berkumpul untuk Berdoa. PBI Kalvari semakin menjadi wanita terpuji. Untuk kaum pria atau PBI, Sabtu tanggal 24 Juni juga akan mengadakan persekutuan onsite di gereja pukul 6 sore. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Pendeta Refli Sumanti. Maju terus PBI. Kaum muda dan remaja, Yok mengadakan persekutuan Sabtu ini tanggal 24 Juni pukul 5 sore dengan acara nonton bareng. Yok solid, bertumbuh, beriman. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun untuk saudara-saudara jemaat sekalian yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus dan kesehatan menyertai di umur yang baru. Berikut ini saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu ini. Demikianlah Kalvari News minggu ini, kiranya memberikan informasi dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Better together. Kalvari News, this is my church. Selamat sore. Panitia Kebaktian 3 mengucapkan selamat datang kembali dalam ibadah Kebaktian 3 Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Kami sungguh bersyukur ya buat semua yang ada di sini yang setia untuk datang beribadah bersama-sama. Saat ini saya mau memberikan pengumuman, mengingatkan kembali bahwa minggu depan, waktu awal bulan udah diingat-ingatkan ya, minggu depan. Nah ini minggu depan, beneran minggu depan, ya kita ada acara Flame Up yang masih akan dibawakan oleh Pendeta Firmanius. Mari sama-sama kita datang bersama-sama, kita mendapatkan berkat, kita memuji bersama-sama, memuji Tuhan, dan saya mengajak untuk kita semua, mari ajak saudara kita, teman kita untuk kita beribadah bersama-sama di acara Flame Up minggu depan dalam Kebaktian 3. Kemudian ada pengumuman kembali, ada kelas persiapan pelayanan buat setiap jemaat yang rindu melayani Tuhan dalam pelayanan di Kebaktian 3. Kami sangat-sangat mengajak untuk sama-sama dipersiapkan di kelas persiapan pelayanan. Nanti bisa menginfokan kepada saya atau Asrin atau tim Kebaktian 3 yang lain. Kemudian kita akan ada sekolah Injil liburan ya buat anak-anak, buat orang tua, oma opa, ayo dorong anak-anaknya, cucu-cucunya ya atau keponakan, ajak untuk kita sama-sama belajar di sekolah Injil liburan ini. Akan ada banyak permainan, akan ada banyak firman Tuhan yang tentunya membawa setiap anak-anak untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Oke, kemudian ada satu lagi pengumuman. Biasanya ada jemaat mungkin yang parkir di samping di tempat Pak Parkir situ ya.
Nah saat ini dan sampai seterusnya tempat itu ditutup. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang mau parkir boleh masuk ke dalam gedung lapangan untuk parkir motornya. Jangan mobilnya ya, nggak muat. Oke, kita akan sama-sama beribadah. Mari sama-sama kita berdiri. Sebelumnya kita baca ayat firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai dengan 12. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesar segala-galanya. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami persembahkan kepadamu Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih buat setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Seminggu berjalan ini kami bisa menikmati kasih Tuhan, menikmati setiap campur tangan Tuhan dalam setiap pergumulan-pergumulan kami. Dan saat ini Bapa kami bersyukur kalau kami dapat dikumpulkan dalam persekutuan, dalam kebaktian 3. Kami bisa memuji Engkau, memuliakan Engkau Bapa. Biarlah di waktu dan kesempatan yang Engkau berikan pada sore hari ini, kami dapat mempersembahkan hidup kami dapat memuji Engkau dengan sungguh, kami dapat berfokus hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kami yakin dan percaya ketika kami pulang, ketika kami kembali ke tempat kami masing-masing, kami dapat berkat yang luar biasa dari Tuhan dan kami dapat bagikan kepada banyak orang. Terima kasih Bapak, kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir. Biarlah semua seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami, syukur kami Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kebaktian 3, better together. Calvary, this is my church. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut pelayan kita pada hari ini. Selamat sore sidang jemaat semuanya. Selamat datang di kebaktian ketiga pada hari ini. Hari ini kita akan kembali memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita mau bersyukur karena penyertaannya selama seminggu ini. Dan pada hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama. Kita nyanyikan sebuah pujian, bersuka dalam Tuhan. Nyanyikan dengan sukacita kita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, oh, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka,
bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Oh, dalam Tuhan bersuka. Dalam Tuhan akan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan bersuka. Bersuka, tepuk tangannya dong. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, mari bersuka. Sekarang bersuka, bersuka, mari bersuka, bersuka citalah. Puji Tuhan. Sidang jemaat sekalian, dalam kehidupan kita sehari-hari, pasti kita memiliki harapan tersendiri, punya target-target tersendiri, cita-cita sendiri, dan atau visi misi yang mau kita capai dalam kehidupan kita. Dan dalam menjalani kehidupan kita itu, pasti kita sudah memiliki beberapa rencana, beberapa planning dalam kehidupan kita. Dan untuk mencapai planning-planning itu, pasti kita sudah berusaha melakukan segala sesuatu yang mungkin kita anggap baik, yang kita anggap, wah, saya pasti bisa mencapai apa yang saya mau dengan apa yang sudah saya rencanakan ini. Tapi kadang kita lupa kalau apa yang kita pikirkan tidak selalu berjalan sama seperti apa yang Tuhan pikirkan. Dan kadang ketika kita menjalankan sesuatu itu dan tidak sesuai dengan ekspektasi kita jadi bingung, kita jadi marah, kita jadi bertanya-tanya sama Tuhan, kira-kira Tuhan kenapa ya ini tidak terjadi sama kita? Kenapa ya Tuhan tidak membiarkan apa yang saya inginkan terjadi? Dan kita jadi marah, jadi kecewa. Nah saudara-saudara, saya yakin pasti banyak yang ada dalam posisi seperti itu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saya ada di posisi itu, saya kembali diingatkan bahwa Tuhanlah yang Maha Kuasa. Tuhan kita Tuhan yang besar, dan semua rencana-rencana kita yang kita anggap baik, yang kita anggap yang paling baik buat kita. Tapi Tuhan sudah memiliki rencana yang lebih baik buat kita dalam kehidupan kita. Karena Dialah Allah yang menciptakan kita dan Dia pasti sudah menyediakan jalan yang terbaik buat kita. Melalui pujian yang kita nyanyikan ini, saya diingatkan bahwa rancangan Tuhanlah yang terbaik dan saya mau percaya pada rancangan Tuhan. Kita naikkan pujian, hatiku percaya.
janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Kami percaya padamu Tuhan. Kami mau menyatakan iman kami kepadamu Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. 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 My heart will trust in you. Lord, I will trust in you. That's right, I will trust in you. My heart will trust. I will trust in you. Trust in you. Oh, I will trust in you. I will trust in you. I Kami mau percaya kepadamu Tuhan, karena Engkaulah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau yang sudah mengasihi kami dari awal kami lahir sampai dengan sekarang. Kami percaya semua rencana-rencanamu baik buat kami ya Tuhan. Say all my life. All my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing the goodness of God. Say all my life.
the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Say all my life. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. You're so good to me. So good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. When my life laid down, I surrendered all, I gave you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrendered all, I gave you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Say, and all my life you have been faithful. All my life you have been so, so thank you, Lord. Every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur memiliki Engkau Allah yang senantiasa hadir dan mengasihi setiap kami. Terima kasih untuk kasih-Mu yang senantiasa mengalir, tercurah di setiap saat dalam kehidupan kami. Tuhan, saat malam hari ini Engkau tahu bahwa setiap kami yang datang, kami datang dengan satu tujuan. Karena kami rindu bersekutu dengan Engkau. Kami rindu merasakan hadirat-Mu. Karena di dalam hadirat-Mu ada kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada penghiburan yang akan menguatkan setiap kami. Kami berdoa untuk bangsa kami. Terima kasih. Tuhan kiranya terus pakai para pemimpin yang ada di bangsa ini. Sehingga apa yang menjadi rencana dan tujuan Tuhan yang terbaik untuk bangsa ini boleh terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk Gereja Baptis Indonesia Kalvari. Tuhan berkati setiap program, setiap apapun yang dibuat. Kiranya Tuhan ikut campur tangan. Sehingga semuanya boleh berjalan dan terjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Kami juga berdoa Tuhan untuk STT Baptis Kalvari.
Biarlah lewat kampus ini Tuhan, Tuhan berkati. Sehingga boleh menghasilkan para hamba-hamba Tuhan yang berkualitas. Yang dapat bisa membawa satu transformasi ketika ditempatkan ya Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami sadar bahwa apa yang kami beri tidak sebanding, tidak setara dengan kasih-Mu yang sudah Engkau curahkan. Engkau nyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik hanya untuk Engkau. Haleluya. Amin. Kau
bersyukur selalu kepadamu Bapa. Bersyukur selalu kepadamu. Inilah yang menjadi pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami menyatakan bahwa Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk karunia yang Kau belimpahkan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami adalah orang-orang buangan, namun Engkau menarik kami, sehingga kami boleh layak di hadapan-Mu Tuhan. Dan Engkau menguduskan kami, Engkau membuat kami layak untuk menyembah Engkau. Saat ini kami serahkan hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk lebih lagi menikmati hadirat Tuhan. Dan biarlah Engkau disenangkan dalam setiap pujian kami. Dan Engkau menikmati setiap pujian kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Tak Kau lupakan diriku, Kau ingatku adalah debu, tetapi Kau meninggikannya di hadapan malaikatmu. Tak Kau hapuskan, tak Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya di hadapan Bapa. Sama-sama nyatakan. Kau Allah yang tiada mengingat lagi segala kesalahanku yang telah Engkau ampuni. Walau dosaku merah bagai kesumba, Engkau menjadikanku putih seputih bulu domba. Kau lupakan diriku, Kau ingatku adalah debu. Kau ingatku adalah debu, tetapi Kau meninggikan kami Tuhan. Tetapi Kau meninggikannya di hadapan malaikat-Mu. Dan tidak Kau hapuskan nama kami Tuhan. Kau hapuskan namaku dari kitab kehidupanmu. Kau tak malu mengakuinya
agung merah, bagai kesumba, Engkau menjadikan seputih bulu domba, walau dosaku merah, bagai kesumba, Engkau menjadikanku seputih bulu domba. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa, siapkan hati Bapak Ibu semua, kita semua untuk diberkati lewat firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Yesus Tuhan, kami semua sungguh bersyukur karena kasih-Mu yang mengangkat kami. Kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Yang menghapus segala dosa kami. Yang melayakkan kami ada dalam ruangan ini. Yang melayakkan kami menghadap hadirat-Mu. Sehingga kami boleh memuji, meninggikan Engkau lewat mulut lidah kami. Terima kasih untuk segala sarana yang sudah kami gunakan untuk beribadah. Terimalah Tuhan setiap pujian sembah kami, hormat kami. Terima kasih untuk malam ini. Kami percaya berkat firman-Mu yang Tuhan akan curahkan, meneguhkan kami, menguatkan kami, menjadikan kami pribadi, keluarga, jemaat yang setia berdoa. Punya kehidupan berdoa. Karena dengan doa dapat menarik kehadiran kuasa Allah. Urapi hamba-Mu pada waktu menguraikan. Dan urapi setiap jemaat dengan setiap kebenaran firman-Mu yang kami renungkan bersama-sama. Kami berdoa Tuhan, kami memohon dan kami bersyukur kesempatan diberkati firman Tuhan sore menjelang malam. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Firman yang hidup, haleluya, amin. Silakan duduk. Baik, firman Tuhan sudah dibaca tadi di dalam 1 Tawari 29. Oke, 1 Tawari 29. Masih sama tema, jadi sepanjang hari ini kebaktian 1, 2 menjelaskan bagaimana doa menarik kehadiran kuasa Allah. Doa menarik kehadiran kuasa Allah. Tadi sudah dibaca ya, sudah dibaca. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala dan seterusnya. Doa menarik kehadiran kuasa Allah. Jangan salah memahami ya, bukan Tuhan menarik kuasanya, tapi kita ya yang menarik melalui kehidupan doa. Jadi kalau kita punya kehidupan doa, maka kita menarik kuasa Allah. Itu pengertian sederhana dari tema. Kalau kita setia berdoa, selalu berdoa,
dalam segala hal. Kalau waktu-waktu yang lalu menekankan dengan tekun berdoa, maka kita menarik, kita menghadirkan kuasa Allah di dalam hidup kita. Jadi bukan Tuhan yang menarik kuasanya, tapi kita yang menarik kuasa, menghadirkan kuasa. Baik, kalau kita melihat bagian ini dalam 1 Tawari 29, perikop dari ayatnya yang ke-10 itu nyanyian pujian Daud. Ya. Nyanyian pujian Daud. Seperti ungkapan dalam ayat tema ini. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan dan seterusnya. Ini ungkapan Daud, ya. Ini adalah seperti pesan-pesan terakhir kepada bangsa Israel. Disuruh berkumpul, kemudian dia memberitahu, dia mengangkat segala imannya di hadapan jemaat, di hadapan bangsa, mengagungkan bagaimana Allah, ini pengakuan imannya. Bahwa Tuhan punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan. Ya, hal seperti itu. Artinya bahwa apa yang menjadi ungkapan hati dari Daud ini, itu sudah menjadi pengalaman hidupnya. Kenapa Daud bisa berkata Tuhan punya mula, Tuhan engkaulah kehormatan, kemasyuran. Karena itu sudah dialami, sudah menjadi kehidupan yang dirasakan Daud, yang dilihat Daud, dialami Daud, berhubungan dengan Tuhan. Daud, ya. Kesadaran dari Daud bahwa segala ketenangan, segala kesuksesan, keberhasilan, keamanan demi keamanan, pada waktu dia menghadapi ketidakamanan, rasa takut, pada waktu dia datang kepada Tuhan, Tuhan mengubah semuanya itu. Daud sungguh-sungguh percaya, Daud sudah melihat, mendengar, mengalami bagaimana Tuhan, kedahsyatan Tuhan, bagaimana kebesaran Tuhan. Sehingga kalau lihat dalam pasal sebelumnya, Daud memberi pesan juga kepada Salomo, Salomo, cari Tuhan, andalkan Tuhan. Daud berkata, selama Tuhan masih mau dicari, masih mau ditemui, masih membuka diri, masih membuka kasih-Nya, cari Tuhan, jangan pernah jauh. Itu kata Daud. Karena apa? Karena Daud sudah mengalami. Daud sungguh percaya bagaimana kehidupan yang selalu mencari Dia, kehidupan yang selalu mengandalkan Tuhan. Dan Daud punya pengalaman kehidupannya yang selalu mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, di mana dia menghadirkan kuasa Allah. Kuasa yang membawa Daud dengan segala keberhasilan demi keberhasilan, kesuksesan, ketenangan, kedamaian. Karena Allah. Bagian ini juga yang mau mengingatkan kita. Ya. Kebenaran-kebenaran yang disampaikan, dialami, diberitahu oleh Daud, itu yang perlu ada juga dalam kehidupan kita. Kesadaran kita. Seperti Daud yang berkata, seperti Daud yang berkata, Tuhan punya mula kebesaran. Tuhan punya mula kejayaan, kehormatan. Dalam diri kita harus punya kesadaran. Tuhan, apapun yang ada pada saya, itu dari Tuhan. Karena Tuhan, oleh Tuhan. Kita itu hanya diberi hak pakai. Jadi kalau kita terlalu membangga-banggakan, waduh dalam sekejap itu bisa hilang. Kalau kita tidak tahu berterima kasih dengan segala apa yang dari Tuhan,
Kita klaim, oh ini karena saya, oh ini karena kepintaran saya, oh ini karena saya. Wah, dalam sekejap bisa hilang. Tapi seperti pemazmur Daud yang berkata, Tuhan, siapalah saya? Karena apa yang kepada saya itu dari Tuhan. Punya mula dalam kedaulatan Tuhan. Saya hanya diberi hak pakai. Sehingga kebenaran yang akan kita lihat bagaimana dengan doa. Kehidupan doa menghadirkan kuasa Allah. Yang pertama, doa menarik kehadiran kuasa Allah, kuasa untuk kejayaan. Jaya. Itu ayatnya yang tadi yang dibaca ya. Punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, keagungan. Ya, segala-galanya. Ini berbicara bagaimana keyakinan Daud akan Allah, sumber kejayaan, sumber kemenangan. Jaya berarti kemenangan, ya, keberhasilan, kekuatan, kelancaran. Itu semua saya hubungkan dengan jaya. Kuasa, kejayaan, kuasa untuk kejayaan. Artinya bahwa apa yang menjadi keyakinan Daud ini berasal dari pengalaman hidup Daud. Kalau cerita tentang Daud ya, pada waktu dia mulai jadi gembala sebelum dia jadi raja. Dia kan dia memberi laporan kepada Raja Saul. Oh, saya sudah mengalahkan binatang-binatang buas. Tapi Daud percaya itu karena tangan Tuhan. Sampai Daud pada waktu melawan Goliat, Daud mengalahkan. Ya, orang-orang, saudara-saudaranya, bahkan Raja Saul. Benar kamu mau ngelawan Goliat? Siapalah Daud? Kenapa Daud begitu berani? Karena kembali lagi, karena keyakinan. Keyakinan Daud bahwa Allah lebih besar. Keyakinan Daud di mana Daud berkata punya mula kebesaran, kejayaan, segala keberhasilan, kunci keberhasilan ada pada Tuhan. Orang lain meragukan dia, tidak percaya, bagaimana mungkin? Tapi keyakinan Daud berkata, Tuhan yang akan membuat saya menang. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhan, ya. Itu sebabnya pengalaman-pengalaman ini dia beritahu kepada bangsanya. Jangan pernah sombong. Jangan pernah lupa Tuhan. Tuhan yang punya segala-galanya. Rahasia kemenangan, ketenangan, kesuksesan ada pada Tuhan. Dia beritahu kepada Salomo, jangan pernah jauh. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, cari dia dalam kehidupan doamu. Karena seperti bagian ini, bahwa setiap tantangan, setiap peperangan dia hadapi, dia berkata, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Cerita selanjutnya, sejarah, pada waktu dia sudah ada di istana dan dia dibenci oleh Raja Saul. Raja Saul ingin membunuh dia tidak secara langsung. Saul berkata, oke, kalau kamu suka putri saya, kamu sana. Cari musuh, bunuh mereka, kemudian bawa 100 kulit katan.
Sebenarnya tujuannya supaya biar dia dimatiin sama musuh. Tapi Alkitab memberitahu Saul meminta 100, dia bawa 200. Dia membinasakan musuh dan membawa 200. Dari mana kemenangan itu? Daud berkata, daripada mula. Karena Tuhan. Bapak Ibu jemaat, sebenarnya kebenaran-kebenaran yang diungkapkan oleh Daud ini sungguh nyata. Kebenaran di atas segala kebenaran yang mau mengingatkan kita bahwa hidup kita memang penuh dengan peperangan rohani. Kenapa ada orang tidak ada badai tetapi hidupnya seakan-akan digoncang sana sini. Tidak ada kerusuhan tapi hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Karena tidak mau minta kekuatan di dalam doa. Tidak mau berdoa. Ada banyak dalam konteks kekristenan orang-orang yang dikalahkan karena persoalan kaki jadi berat untuk mau datang beribadah. Waduh, terlalu sulit. Saya banyak persoalan. Lah, bukannya justru harus datang beribadah pada waktu ada persoalan. Kenapa lebih memilih ya udah biar saya semakin tertekan. Karena tidak berdoa. Tidak ada kekuatan, tidak ada kejayaan. Daud menikmati kemenangan-kemenangan, kejayaan. Dalam Alkitab banyak kesaksian bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang-orang yang menikmati kemenangan. Terlalu banyak kesaksian, bukan hanya dalam Alkitab, dalam konteks orang-orang percaya zaman sekarang, banyak kesaksian bahwa pada waktu kita hidup dalam doa, punya kehidupan doa, di sana ada kekuatan, kemenangan dalam menghadapi segala permasalahan. Sumber ya, doa itu menjadi sumber kemenangan, kekuatan, kejayaan Daud. Doa. Jadi kalau saudara kalah dalam peperangan rohani itu tandanya saudara tidak berdoa. Tidak yakin. Tidak bertekun di dalam doa. Ada 2 referensi bahwa dikatakan bahwa jika kamu percaya ya, kehidupan doa dengan yang kita naikkan dengan keyakinan, Yesus berkata kamu bisa kok memindahkan gunung. Kehidupan doa membuat kita meminta diberi dalam konteks kejayaan, kekuatan, kemenangan bisa terjadi dalam doa. Mari buktikan. Kehidupan doa kita bisa menghadirkan kekuatan, kuasa untuk menang di dalam setiap persoalan. Jadi pada waktu ada persoalan, jangan cari siapa yang salah, tapi datang kepada Tuhan. Tuhan punya mula kejayaan. Tuhan punya mula kekuatan. Pada waktu kita meminta kekuatan, kemenangan, firman Tuhan berkata, minta diberi. Kalau kita dengan iman percaya, maka gunung-gunung persoalan bisa kita pindahkan dengan kehidupan doa. Jadi doa menghadirkan kuasa kejayaan. Yang kedua, dalam doa ada kekuatan menghadapi tantangan, kunci untuk hidup sukses, kunci untuk menikmati kejayaan. Yang kedua, kuasa menghadirkan ketenangan hidup. Ayatnya yang ke-15, menghadirkan ketenangan hidup. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang. Sama seperti semua nenek moyang kami. Sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Di sini saya ambil kata orang asing. Kata orang asing. Nah, orang asing ini memiliki makna ya orang yang hidup sendiri mungkin.
Hidup di tengah-tengah orang yang mungkin tidak menerima dia, tidak suka dengan dia, punya makna. Gambarannya seperti itu, orang asing. Hidup di tengah-tengah orang yang cuek, orang yang egois, tidak mau menolong dia, orang asing. Daud, dia berkata begini, kami seperti nenek moyang kami adalah orang asing. Nah, di dalam kalimat ini mau menekankan bahwa sebagai orang asing, bagaimana hidup mereka dikatakan seperti bayang. Bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Di sini mau menekankan hidup yang terlalu dekat dengan rasa khawatir, takut, bimbang. Karena apa? Sebagai orang asing. Siapa yang mau menolong saya? Sebagai orang asing. Ini saya hubungkan dengan peristiwa pada waktu Daud melarikan diri dan kemudian ditangkap oleh prajurit Raja Akis. Raja Akis. Di dalam Mazmur 34 ayat 5, ini adalah Mazmur ungkapan Daud yang mengenang peristiwa pada waktu itu. Dalam Mazmur ini ungkapan-ungkapan pujian, dalam aman, dalam lindungan Tuhan. Tuhan yang melepaskan Daud dari segala ketakutan. Itu ditulis dalam Mazmur 34. Satu pasal itu. Menceritakan pada waktu dia berada dalam ketakutan, pada waktu dia pura-pura tidak waras, kemudian dia datang kepada Tuhan dan Tuhan melepaskan dia dari ketakutan, dari kegentaran. Itu diberitahu di dalam Mazmur. Aku telah mencari Tuhan, pada waktu Daud mencari Tuhan, Tuhan melepaskan dia dari ketakutan, dari kegentaran. Dari hal-hal yang membuat dia khawatir. Daud berkata, aku berdoa, aku datang, aku mencari Tuhan. Dan Tuhan membuat hidup saya tenang. Aku berdoa, aku mencari Tuhan. Dan Tuhan melepaskan aku dari ketakutan. Pengalaman Daud ini. Sehingga Daud berkata, ya Tuhan. Kuasa ketenangan, kenyamanan, damai ada di dalam tangan Tuhan. Kita sering menyanyikan kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Melalui apa? Doa. Berbicara doa itu kan berbicara bagaimana hubungan kita dengan Tuhan jadi dekat. Roh kita, roh Tuhan bersatu. Di dalam kitab Mazmur ini ada banyak ungkapan-ungkapan syukur Daud. Bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana Daud mendapatkan ketenangan, bagaimana Daud mendapatkan kedamaian. Karena Tuhan, pada waktu Daud berdoa, semuanya adalah doa. Pada waktu Daud sujud, pada waktu Daud memohon, mencari Tuhan dalam doa. Ada kekuatan untuk hidup tenang. Di mana ada ketakutan, Daud berdoa. Di mana ada kegelisahan, Daud berdoa. Di mana ada hal-hal yang membuat dia merasa tidak berdaya, Daud berdoa. Saya sungguh percaya firman Tuhan yang memberitahu bahwa ada kuasa. Kuasa untuk membuat hidup kita tenang. Kembali lagi. Kalau kita tidak merasa tenang, tidak ada persoalan, tapi kok kenapa ya? Kok perasaan saya enggak enak? Berdoa. Datang di dalam doa. Bertekun di dalam doa. Punya kehidupan doa. Saya percaya
bahwa ada kuasa untuk membuat hidup kita tenang. Saya percaya ada kuasa yang bisa menghindarkan kita dari masalah, yang membuat kita merasa damai, tenang, walaupun ada dalam gelombang, walaupun ada dalam badai, ada ketenangan. Bukan karena kemampuan kita, tapi karena ada dalam lawatan Tuhan. Hati kita, hidup kita ada dalam genggaman Tuhan yang membuat kita merasa yakin bahwa dalam naungan Tuhan, dalam tangan Tuhan, aku merasa aman, aku merasa tenang. Semuanya doa, doa, tidak ada yang lain, berdoa. Di dalam doa ada ketenangan, kuasa untuk membuat hidup kita menjadi tenang. Yang ketiga, doa menarik kehadiran kuasa Allah. Kuasa untuk mensyukuri berkat Tuhan. Ayat 16. Ayat 16 berkata, ya Tuhan kami, Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri dan punya mula segala-galanya. Kenapa saya menekankan bahwa doa menghadirkan kuasa untuk kita bersyukur? Ya memang manusia cenderung bersyukur kalau menilat, misalnya berbicara nominal. Waduh, saya sudah diberkati dengan sekian dolar. Wah, saya sudah diberkati dengan barang yang berharga. Tapi beda dengan Daud di sini. Ungkapan Daud di sini, kalau melihat ayat yang ke-16, bahwa Daud menaikkan syukur karena berkat itu sudah ada. Dia berkata, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan untuk mendirikan rumah bagi namamu. Artinya sudah ada. Daud merasa meyakini dia sudah diberkati. Segala kelimpahan yang ada pada dia. Segala berkat yang ada pada dia. Artinya bahwa dia percaya bahwa Tuhan sudah memberkati. Kalau kalimat selanjutnya berbunyi untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Ini artinya dengan berkat-berkat ya, berkat kejayaan, ketenangan, berkat materi, segala yang ada pada dia, yang dia yakini Tuhan sudah memberkati Daud. Tuhan sudah memberkati kepemimpinan Daud selama menjadi raja. Sehingga kalau melihat bagian ini dia berkata untuk mendirikan, jadi segala berkat dia sudah gunakan, mempersiapkan untuk bangun bait Allah. Ya artinya bahwa untuk menolong orang dalam segala kebutuhan. Dia sudah menggunakan. Karena Daud berkata segala kelimpahan yang ada pada kami. Kalimat terakhir, punya mula segala-galanya. Apa yang ada pada saya, yang sudah pada saya, itu dari Tuhan, punya Tuhan. Atas izin Tuhan. Saya mendengar satu TikTok ya, wah betul juga. Video. Orang berdoa minta kaya. Ya saya tidak mau menyalahkan. Tapi ingat, memang betul. Dia berkata ada banyak orang gak berdoa tapi lebih kaya dari orang-orang yang berdoa. Tuhan berkati saya dengan kelimpahan. Ada banyak orang yang tidak berdoa tapi diberkati dengan kelimpahan. Itu akan merubah kalau kita tidak punya iman yang kuat, akan merubah kita. Merubah orang yang tidak memiliki dasar yang kuat. Ya, saya sudah sekian lama jadi orang Kristen, kok gak diberkati? Wah, saya sudah sekian lama melayani, kok gak ada balasannya? Tapi kalau kembali kepada Daud, Daud berkata, Tuhan sudah memberkati. Apa yang ada pada saya dari Tuhan sudah memberkati hidup Daud.
Segala kelimpahan sudah ada. Daud bukan lagi mencari, meminta Tuhan, karena Tuhan punya segala-galanya, limpahi saya dengan segala-galanya. Bukan. Tapi Daud berkata, segala kelimpahan sudah ada pada saya. Artinya bahwa kalau kita berbicara kehidupan doa yaitu hubungan kita dengan Tuhan yang begitu dekat, itu akan menghasilkan hikmat sorga yang akan menyadarkan kita, oh saya sudah diberkati. Kalau berbicara berkat ya jangan hanya berpikir dolar, jangan hanya berpikir benda yang berharga. Punyamulah segala-galanya. Ada banyak berkat yang tidak terhitung, yang ada dalam hidup kita, yang diizinkan Tuhan, yang kita nikmati. Sadar tidak sadar bahwa terlalu banyak berkat yang ada. Artinya bahwa kuasa doa akan mengingatkan kita. Mari kita mengelola. Jangan menunggu sekian ratus dolar mungkin. Tapi apa yang ada pada saya itu dari Tuhan. Saya harus syukuri. Saya harus kelola itu untuk Tuhan. Orang-orang yang punya kehidupan doa akan memiliki hikmat untuk mensyukuri. Jadi bukan karena nominalnya yang banyak sehingga dia bersyukur. Tetapi setiap saat, setiap waktu seperti Daud. Tuhan, saya sudah diberi kelimpahan. Tuhan, saya sudah diberkati. Artinya bukan sebatas nilai rupiah, bukan sebatas nilai dolar, tetapi kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Mari belajar mensyukuri berapapun berkat itu. Jangan melihat, oh kok terlalu kecil. Mari bersyukur. Inilah pemberian Tuhan, inilah izin Tuhan. Berapapun itu, mari syukuri dengan kekuatan doa. Katakan kepada Tuhan, ini dari Tuhan. Kalau itu dari Tuhan, maka itu adalah izin Tuhan, kasih Tuhan, karya Tuhan, kedaulatan Tuhan untuk hidup, keluarga, gereja. Kita diajar untuk mensyukuri berkat-berkat yang sudah ada. Katakan berkat itu sudah ada. Tuhan sudah memberkati saya. Tuhan sudah memberkati keluarga saya. Jadi jangan lagi, waduh saya belum punya gunung emas. Emas di puncak. Tapi mari katakan saya sudah diberkati. Mari memiliki kehidupan doa. Supaya kita memiliki. Kita diberi kuasa untuk menang. Mari kita memiliki kehidupan doa. Supaya kita memiliki kuasa. Hidup yang tenang, damai. Mari kita memiliki kehidupan doa. Supaya kita tahu bersyukur. Bersyukur bukan karena mendapatkan nominal yang banyak. Tetapi setiap saat, setiap waktu kita katakan Tuhan sudah memberkati saya. Pada waktu saya bangun Tuhan sudah memberkati saya. Pada waktu saya istirahat Tuhan sudah memberkati saya. Pada waktu saya berjalan datang ke gereja Tuhan sudah memberkati saya. Segala-galanya dari Tuhan. Tuhan sudah mencurahkan itu. Kita hanya diajar untuk bersyukur bahwa Tuhan sudah memberi kelimpahan. Mari kita menilai berkat itu adalah dari Tuhan yang harus disyukuri, harus dikelola untuk hormat bagi Tuhan. Akhir kata, mari memiliki kehidupan doa kita. Tekun berdoa supaya kita melihat, sungguh-sungguh melihat. Dan kita akan berkata seperti Daud, punya mula. Saya menikmati kemenangan, saya menikmati ketenangan. Saya bisa bersyukur. Karena kehidupan doa kita. Jangan pernah berhenti berdoa, selalu berdoa, tetap berdoa, tekun berdoa.
Amin. Mari tunduk kepala. Mari merenungkan firman ini. Firman Tuhan memanggil untuk kita memiliki kehidupan doa. Karena kehidupan doa akan menghadirkan kuasa kemenangan, kuasa ketenangan, kuasa untuk bersyukur. Terima kasih Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah firman-Mu yang sudah mengingatkan kami malam ini untuk kami memiliki kehidupan doa karena di dalamnya ada kuasa untuk kami menang di dalam setiap persoalan. Di dalamnya ada kuasa untuk kami menikmati hidup damai tenang. Ada kuasa untuk kami mampu bersyukur. Terpujilah Tuhan. Kami syukuri firman-Mu. Tuhan yang meneguhkan, memeteraikan dalam hati kami. Kami dapat menghidupinya hari lepas hari. Kami bersyukur di dalam Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari jemaat berdiri. Kita akan menyanyikan satu pujian dan biarlah ini menjadi kesempatan bagi Bapak Ibu juga. Kalau ada yang rindu didoakan, diteguhkan, dikuatkan. Sementara pujian ini, silakan datang. Kepala Sidang, Pendeta Gins, ada Pak Andri akan berdoa untuk Bapak Ibu yang rindu. Mari datang dan saudara akan didoakan. Ku sadar tak semua. Mari silakan, ada lagi. Mari percaya kuasa doa. Saudara akan dikuatkan, diteguhkan. Mari datang. Kalau ada yang memerlukan dukungan, kekuatan, silakan. Rencanamu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat Silakan. semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat atas kenyataan hidupku. Silakan. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ada lagi silakan, saya bisa. Kalau ada silakan. Ku sadar Tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku. Silakan kalau masih ada. Percaya rencana silakan. bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kesempatan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kami. Kami sudah menyembah, memuji, memuliakan Engkau. Kami sudah meninggikan Engkau di dalam kebaktian ini. Melalui lagu-lagu yang sudah kami nyanyikan bersama-sama. Melalui doa-doa yang sudah dipanjatkan dari tempat ini. Dan juga firman Tuhan yang sudah kami dengar. Semua ini kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Dan biarlah kiranya kami semua yang sudah hadir, kami pulang dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Ada kekuatan, ada motivasi, ada nasihat yang baik, yang akhirnya menguatkan kami dan meneguhkan kami di dalam menjalani kehidupan yang ada. Pimpinlah kami semua Tuhan di hari esok dan seterusnya. Hamba letakkan semua yang sudah hadir pada kesempatan di hari ini, biarlah kiranya Tuhan yang menolong mereka di hari esok dalam segala tugas tanggung jawab mereka, dalam pekerjaan bisnis mereka, pelayanan dan lain sebagainya. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin dan memberkati semuanya. Karuniakan kami semua dengan kekuatan, kesehatan, kemampuan yang dari Tuhan saja. Kami percaya kami sangat terbatas. Kami tidak punya kekuatan selain daripada kuasa Tuhan saja yang bisa memampukan kami. Karena itu kami serahkan saja semuanya hidup kami ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semuanya. Kami bersyukur kami sudah bisa menyembah Engkau. Kami bisa berbakti di tempat ini. Dan nanti setelah ini Tuhan kami akan pulang. Tuhan pimpin kami, Tuhan tolong kami semuanya. Biar kami semua tiba di tempat kami, di rumah kami masing-masing dengan selamat dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan saja. Terpujilah Engkau Bapa kekal untuk selama-lamanya. Kami berterima kasih dan kami mohon berkat-Mu buat kami sekalian. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa memimpin menyertai kita semuanya. Mulai hari ini, besok, seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Tak dapat melihat semua rencana-Mu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Amin. Silahkan duduk kembali, silahkan bersaat teduh.
Amin. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada kebaktian 3 hari ini. Terima kasih untuk jemaat yang begitu setia untuk datang beribadah bersama. Dan kita bertemu kembali dalam kebaktian 3 di minggu depan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.